Halo Nana, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat untuk belajar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dengan materi pencemaran lingkungan dan dampak. Yuk simak pembelajaran ini dengan baik. Coba kita perhatikan lingkungan di sekitar kita. Apakah masih bersih dan sehat? Atau sudah banyak sampah, air yang keruh, dan udara yang berasap? Nah, kondisi-kondisi tersebut merupakan tanda adanya pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan adalah masuknya zat berbahaya ke dalam lingkungan, baik itu ke udara, air, maupun tanah, sehingga lingkungan menjadi rusak dan tidak bisa berfungsi dengan baik. Pencemaran ini sebagian besar terjadi akibat aktivitas manusia seperti membuang sampah sembarangan, asap kendaraan, dan limbah pabrik. Yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara biasanya disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, asap pabrik, pembakaran sampah, dan kebakaran hutan. Udara yang tercemar mengandung gas berbahaya dan debu. Dampaknya sangat terasa bagi manusia, yaitu dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti batuk, sesak nafas, hingga penyakit paru-paru. Selain itu, udara kotor juga membuat lingkungan terasa panas dan tidak nyaman. Selanjutnya adalah pencemaran air. Pencemaran air terjadi ketika sungai, danau, atau laut yang tercemar oleh limbah rumah tangga, limbah pabrik, dan sampah plastik. Air yang tercemar biasanya bergaul, keruh, dan tidak layak digunakan. Dampaknya, makhluk hidup di air seperti ikan bisa mati, dan manusia dapat mengalami penyakit jika menggunakan air tersebut, seperti diare dan penyakit kulit. Pencemaran air juga dapat menyebabkan banjir. Banjir terjadi karena sampah yang dibuang sembarangan di sungai, dan saluran air dapat menyumbat aliran air. Akibatnya, saat hujan turun dengan deras, air tidak dapat mengalir dengan lancar dan akhirnya meluap ke permukiman. Banjir dapat merusak rumah, merusak tanaman, serta mengganggu aktivitas dan kesehatan manusia. Jenis pencemaran lingkungan berikutnya adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan limbah. Bahkan kimia, tanah yang tercemar akan menjadi tidak subur sehingga tanaman sulit tumbuh. Hal ini dapat menyebabkan hasil pertanian menurun dan merugikan petani. Selain itu, ada juga pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh bunyi yang terlalu keras seperti suara kendaraan, mesin pabrik, dan pesawat terbang. Jika terjadi terus-menerus, pencemaran suara dapat mengganggu konsentrasi, menyebabkan stres, dan merusak pendengaran. Dari berbagai jenis pencemaran tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pencemaran lingkungan memiliki dampak besar bagi kehidupan manusia.
dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, kita harus melakukan upaya pencegahan. Beberapa cara yang kita bisa lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menghemat air dan listrik, serta menanam pohon. Dengan melakukan hal-hal kecil tersebut, kita sudah ikut menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa lingkungan adalah tempat kita hidup. Jika lingkungan rusak, maka hidup kita juga akan terganggu. Oleh karena itu, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini tentang pencemaran lingkungan dan dampaknya telah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa kembali agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah belajar dengan tertib dan penuh semangat. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan mencintai lingkungan di sekitar kita. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.